بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan tentang kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita insyaallah hari ini memasuki bab yang ke-21, bab ma jaa anna al-ghuluwa fi quburis salihin yasiruha aw yusayyiruha awthanan tu'bad min dunillah. Bab tentang annal ghuluwa, bahwa saya sikap berlebih-lebihan fi qubur sholihin, terhadap kuburan orang-orang soleh. Ini akan mengakibatkan kuburan itu menjadi authanan tu'bad, menjadi berhala-berhala yang disembah selain Allah min dunillah. Nah, Syekh rahimahullah ta'ala menyampaikan bab ini karena kekhawatiran beliau atau karena apa yang terjadi pada sebagian masyarakat kaum muslimin hampir di setiap belahan dunia terdapat kuburan-kuburan yang diagungkan, yang dikeramatkan, ya, sehingga di sana terjadi banyak kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Asy-Syaikh rahimahullah taala menulis bab ini khusus sebagaimana tentang sikap berlebihan itu terhadap orang-orang soleh dapat menjadikan kuburan mereka sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah. Dan sudah pernah kita bahas pada pembahasan sebelum ini tentang sebab terjadinya kesyirikan adalah karena sikap berlebihan dalam mencintai orang-orang yang soleh. Ini kita sudah bahas. Nah, oleh karena itu beliau menyebutkan bab ini agar kaum muslimin tidak bersikap hulu, berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan orang-orang yang soleh
para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah membawakan sebagai dalil dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Rawa Malikun fil Muwatta'i, Al-Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'al qabri wathanan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ini doa permohonan dari Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian kata Nabi SAW, ishtadda ghadabullahi ala qaumin, amat besar murka Allah kepada suatu kaum, ittakhadhu kubur anbiya'i masajida. Bahwa murka Allah amat besar kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini, pertama permohonan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jangan menjadikan kuburannya sebagai berhala yang disembah. Ini berdasarkan apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu dari ahlul kitab, al-Yahud wal Nasara. Makanya Nabi SAW khawatir kalau hal ini terjadi pada diri beliau setelah beliau meninggal. Beliau khawatir kalau kuburannya dijadikan ibarat berhala yang disembah. Jadi beliau mohon pada Allah Ta'ala. Nah, bahwasanya apa yang terjadi pada para anbiya terdahulu, yang mana mereka, sebagian dari mereka, kuburan-kuburan mereka didatangi, bahkan mereka dimintai doa. Mereka berdoa kepada orang-orang yang telah wafat itu, sehingga kuburan-kuburan mereka menjadi berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu disebabkan karena sikap ghulu, berlebihan di dalam memuliakan, mencintai, menghormati orang-orang soleh, baik itu anbiya, para nabi, ataupun yang lainnya. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nisa ayat 171, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian bersikap melampaui batas dalam agama kalian, ghairul haqqi, dengan tanpa hak. Jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian dengan tanpa hak. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu,
Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang mereka tersesat. Ya, qad dallu min qablu, yang mereka dahulu sudah tersesat. Wa adallu katsiran, dan mereka banyak menyesatkan orang-orang sesudah mereka. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Jadi larangan sikap hulu, melampaui batas kepada kepada kuburan para anbiya, para rasul dan orang-orang soleh, ini telah diingatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, ya, bahwa apa yang terjadi dahulu tidak mustahil akan terjadi pada umat ini, dan betul telah terjadi. Sikap dan perilaku hulu dari sebagian kaum muslimin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para wali-wali Allah, ya, sehingga Nabi alaihi wasallam mohon pada Allah Ta'ala jangan sampai kuburannya, ya, dijadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa kuburan itu menjadi sasaran dalam peringatan-peringatan tentang syirik? Karena itu realita, ya, sejak zaman dahulu, ya, orang-orang atau ahlul kitab telah bersikap hulu kepada nabi-nabi mereka. Contohnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, karena melihat realita, ya, orang-orang Nasrani yang bersikap melampaui batas kepada Isa putra Maryam, makanya beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Janganlah kalian bersikap melampaui batas dalam memuji aku, sebagaimana telah melampaui batas orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Ya, innama ana abdun, sesungguhnya kata beliau aku seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Ini sikap yang paling menengah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Kemudian dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau memberikan alasan mengapa kuburan Nabi SAW itu tertutup, tidak dibuka untuk umum, atau tidak dikuburkan di tempat-tempat umum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, walaula dzalika la ubriza qabruhu, ya, kalau bukan karena khawatir kuburan beliau akan disembah oleh manusia, maka la ubriza qabruhu, maka kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam pun akan ditampakkan, akan terbuka. Ghairu annahu khasyiya an yuttakhadha masjidan, hanya saja dikhawatirkan kalau kuburan beliau dijadikan sebagai masjid. Dan kata para ulama, apa yang dimohonkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar Allah tidak menjadikan kuburannya sebagai berhala yang disembah, ya, dan Allah pun mengabulkan permohonan beliau dalam doanya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah selain Allah. Nah, Allah mengabulkan permohonan
An-Nabi alaihi salatu wassalam, dan kuburan beliau itu dibangun atau dikelilingi oleh 3 tembok. Ya, jadi kuburan Nabi SAW itu dikelilingi oleh 3 lapis tembok. Tidak bisa orang untuk menghadap kepada beliau langsung karena adanya tembok tersebut. Ya, jadi ini merupakan pembelajaran kepada kita tentang bagaimana Allah mengabulkan permohonan Nabi dan Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, agar Allah tidak menjadikan kuburannya sebagai berhala yang disembah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah berkata, ya, Wali Ibni Jaririn, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir, yaitu Ibnu Jarir namanya Muhammad bin Jarir, ya, At-Tabari, seorang ulama besar dalam tafsir. Wali Ibni Jaririn bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid, dan disampaikan oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya dan membawa sanadnya dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Mansur, dari Mujahid. Mujahid ini adalah murid Abdullah bin Abbas, ya, rahimahullah. Mujahid mengatakan fi qoulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, afara'aitumul Lata wal Uzza, bagaimana pandangan kalian tentang Lat dan Uzza? Ini 2 nama berhala zaman jahiliyah yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Afara'aitumul Lata wal Uzza, surat An-Najm ayat 19. Kata Abdullah bin Abbas, kata Mujahid rahimahullah ta'ala, makna al-Lat, ya, ini dari kalimat latta yaluttu. Latta yaluttu. Latta yaluttu artinya dia mencampurkan tepung dan air, ya, untuk membuat makanan. Ya. Nah, orang ini, ya, atau patung yang namanya Lat ini pada dasarnya adalah nama orang, ya, atau seorang soleh yang dahulu dia itu yaluttu lahum as-suwaiq, ya, orang yang dulu itu sering membuat makanan untuk para jemaah haji. Dibikin dari roti, tepung dan air, kemudian dibuatlah makanan dan diberikan kepada para jemaah haji yang datang melaksanakan ibadah haji. Ini asal dari kata Al-Lat. Jadi nama seorang yang dia itu, ya, membuat makanan, ya, roti, ya, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang jamaah haji. Kana yaluttu sawiyata lil hajj. Dahulu orang ini, kata Abdullah bin Abbas, dia yang membuat roti, yang mencampur air dengan tepung, kemudian dihaluskannya, kemudian dibuatlah roti untuk melayani para jemaah haji. Nah, orang ini adalah orang yang baik, ya, orang yang baik, ya, karena dia memberi makan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu manusia mencintai silat ini, ya, yang Lata ini,
dicintai oleh jemaah haji, orang yang baik, orang yang dermawan, ya, sehingga kemudian karena kesolihan orang ini dalam arti orang yang baik, maka dia kemudian dikultuskan, ya, jadi dilakukan penyembahan kepada Lata ini. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah bahwa orang ini adalah orang yang banyak berbuat baik sehingga kemudian dia dipuji. Kana yaluttu muswaik famata fa'akafu ala qabrihi. Ya, jadi Lata yang dulu kana yaluttu muswaik. Dia adalah orang yang membuat makanan untuk mereka, untuk jemaah haji. Famata, kemudian dia meninggal. Fa'akafu ala qabrihi. Setelah dia meninggal dikubur, kemudian ya manusia datang ke kuburannya, menepati kuburannya, duduk di situ. Ya. Ini tentang Lata. Jadi dia nama seorang yang banyak memberikan makanan kepada jemaah haji. Kemudian Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Ya. Dalam satu riwayat zuwaratil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita-wanita yang selalu berziarah kubur. Ya. Ini dilarang. Jadi ziarah kubur itu ya sesekali. Ya, bukan setiap saat. Ya, jadi dalam hadis ini An-Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaknat para wanita yang berziarah ke kubur. Makanya apabila kita melihat, ya, dan ini pendapat ini dipegang oleh, kalau sekarang ini adalah misalnya di Saudi Arabia, ya, itu tidak ada wanita yang ziarah kubur. Dilarang keras. Ya. Begitu muncul wanita akan masuk kuburan, langsung ditolak, dikeluarkan. Ya. Nah, jadi orang yang baik ini tadi, dia banyak memberi makan kepada para jemaah haji. Setelah dia mati atau meninggal, maka manusia datang ke kuburannya. Ini sebab terjadi kesyirikan. Kemudian wakadha qala Abul Jauza. Masih hadis Nabi sallam, la'ana Rasulullah sallam zairatil kubur. Ya, jadi Allah melaknat, la'ana Rasulullah sallam melaknat para wanita yang banyak berziarah ke kuburan. Wal muttakhidhina 'alaiha al masajid. Demikian pula Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid-masjid tempat mereka ibadah. Ya. Ini semua riwayat yang sahih. Jadi intinya dan kesimpulan dari bab ini, ya, bahwa An-Nabi alaihissalam mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari menjadikan kuburnya sebagai berhala yang disembah. Tentu ini berdasarkan pengalaman umat-umat terdahulu, ya, yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka
sebagai tempat ibadah. Jadi ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW dalam doanya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat khawatir. Ya. Dan beliau sangat khawatir kalau kuburnya dijadikan sebagai berhala sesembahan yang disembah selain Allah. Karena orang-orang dahulu menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka beliau melarang umat ini menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Sebelum bertanya, saya menjawab. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, sekarang ini kan Masjid Nabawi itu atau kuburan Nabi itu sudah masuk dalam masjid. Nah, ini ada sejarahnya. Para khalifah yang meluaskan masjid itu diantaranya adalah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan dalam perluasan Masjid Nabawi. Namun perlu diketahui bahwa mereka ketika memperluas Masjid Nabawi itu, mereka ambil dari sisi yakni kanan. Ya, karena kalau masjid itu menghadap kiblat, misalnya menghadap kiblat, tapi kuburan Nabi SAW itu justru sebaliknya. Dalam arti karena kiblatnya orang Madinah itu ada di selatan. Karena Ka'bah itu di selatan. Nah, kuburan Nabi SAW pertama kali dimasukkan ke dalam masjid itu di zaman Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Itu pertama kali. Asalnya kuburan itu di luar. Ya, tidak masuk dalam masjid itu asalnya. Umar bin Khattab mengadakan perluasan masjid, mengambil dari sisi yang lain. Ya, dari sebelahnya sisi yang berlawanan dengannya, dengan kuburan. Kemudian pula Utsman bin Affan memperluas masjid dari sisi yang lain. Ya. Kemudian di zaman Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, baru kemudian ya beliau memasukkan kuburan itu dalam masjid. Namun perlu diketahui bahwa ketika beliau akan melakukan hal tersebut, itu diingatkan oleh para ulama zaman itu. Mereka mengingatkan beliau sebagai Amirul Mukminin agar jangan sampai memasukkan kuburan Nabi SAW ke dalam masjid. Ya, namun Al-Walid bin Abdul Malik, seorang penguasa, maka dia berbuat sehingga kemudian apa yang dilakukannya yaitu dengan memasukkan kuburan Nabi SAW satu atap dengan Masjid Nabawi. Ya, meskipun demikian, yang perlu diketahui bahwa kuburan Nabi SAW itu dilapisi oleh 3 lapis tembok, dinding. Ya. Melapisi kuburan Nabi SAW 3 lapis. Maka seorang tidak bisa datang duduk ngadap langsung ke kuburannya, tidak. Ya, dan ini para ulama mengatakan wujud dikabulkannya doa beliau oleh Allah Ta'ala. Karena beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apalagi zaman sekarang ini, setelah ya Raja Abdul Aziz menguasai Jazirah Arab dan beliau membantu menolong dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya maka ya apabila ada orang ingin mendekati rumah Rasulullah yang ada di Masjid Nabawi itu, maka mereka dicegah. Apalagi mengusap-usap, ya, mengusap-usap tembok atau pintu kuburan itu tidak memungkinkan karena di sana ada polisi yang menjaga.
Jadi intinya bahwa dalam bab ini, ya, yang pertama kita dilarang bersikap melampaui batas, ya, dalam menghormati dan memuliakan orang-orang yang soleh, baik dari kalangan nabi, para anbiya, ataupun yang dibawa mereka. Ya, jadi jangan sampai seorang bersikap melampaui batas. Kita menghormati mereka, kita muliakan mereka, tetapi tidak boleh berlebihan, sesuai dengan porsi mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa Nabi SAW berdoa mohon pada Allah Ta'ala supaya kuburannya jangan dijadikan berhala yang disembah selain Allah. Ini karena kekhawatiran beliau berdasarkan pengalaman umat-umat terdahulu yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka Nabi SAW mohon pada Allah Ta'ala jangan sampai Allah, ya, mengizinkan untuk misalnya kuburan beliau sebagai berhala yang disembah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi beliau dan mengabulkan permohonan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perkataan dalam hadis ini, ishtadda ghadabur rabbi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Ya, Allah amat murka kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah, ya, murka. Jadi Allah memiliki sifat ghadab, ya, sikap marah bagi mereka yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Kemudian juga penyebab utama terjadinya kesyirikan itu adalah karena sikap melampaui batas kepada orang-orang soleh. Itu sebab utama, ya, terjadi kesyirikan. Ya, jadi karena betul-betul menghormati, memuliakan, namun kebablasan dalam menghormati dan memuliakan orang-orang soleh sampai pada derajat mereka disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga pembahasan kita menjelaskan tentang, ya, bagaimana orang-orang Quraisy menyembah Lat. Afaraitumul Lat wal Uzza. Jadi Lat adalah nama orang yang yaluttu aswaik, yang membuatkan roti, ya, untuk orang-orang yang melakukan ibadah haji. Karena itu dianggap amal kebaikan, maka kemudian orangnya disebut orang yang soleh, orang yang baik, sehingga kemudian disembah. Ya, naudzubillah. Kemudian juga langkah-langkah syaitan, ya, langkah-langkah syaitan itu, ya, sedikit demi sedikit. Sebagaimana dalam kisah penyembahan kaum Nabi Nuh kepada berhala. Itu awal mulanya hanya apa? Hanya cinta. Mereka cinta kepada orang-orang saleh itu. Ya, Wad, wa Suwaq, wa Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasr. Sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh. Jadi awal mulanya hanya cinta. Namun syaitan, ya, dengan segala kelicikannya berupaya supaya, ya, orang-orang itu tidak sekedar mencintai orang-orang soleh, tapi juga membuat gambar mereka atau membuat patung mereka agar mudah diingat kata syaitan kepada orang-orang itu. Kemudian kuburan 5 orang soleh itu dibuatkan patungnya, tapi tidak disembah. Mereka hanya datang, duduk, ya, melihat patung itu, membayangkan guru-guru mereka, Suwa, ya, Wad, yang dulu yang mereka adalah orang-orang soleh. Nah, setelah generasi pembuat patung itu meninggal dan ulama-ulama kaum muslimin juga banyak meninggal, ya, maka kemudian syaitan datang kepada mereka, ya, menyebutkan pada generasi yang tidak tahu menahu tentang kuburan itu. Kata syaitan pada mereka bahwa dulu kuburan ini disembah. Kemudian mereka pun menyembah. Naudzubillahi min dzalik. Ya.
Kemudian pembahasan kita juga menjelaskan tentang laknat Allah kepada zawaratul kubur. Ya, laknat Allah kepada zawarat al-kubur, kepada wanita-wanita yang sering datang ke kuburan. Ya, itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ya, demikian pula orang yang memasang lampu lentera di kuburan. Ya, dan anggapan-anggapan bahwa orang mati itu butuh cahaya misalnya. Ya, ini semua perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi intinya bahwa kita ini tidak boleh mengikuti atau berlebihan dalam memuji orang-orang soleh dalam menghormati mereka, karena itu dapat menjerumuskan kepada kesyirikan.